Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Fulansari dengan NPM 193209006 dari kelas akuntansi 4B. Di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah accurate pada PT Stapi Indonesia. Yang pertama, kita klik buka data perusahaan, lalu klik titik 3 untuk memilih berkas yang sudah kita buat sebelumnya. Pada minggu sebelumnya, saya menyimpan pada folder dokumen. Lalu kita pilih PT Stapi Indonesia, klik open, lalu kita klik OK. Setelah itu kita ketikkan dengan kalimat supervisor. Lalu kita klik OK. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mencetak neraca saldo sementara untuk dikoreksi dengan cara klik laporan. Pada daftar laporan, kita klik buku besar dan pilih neraca saldo klasik, klik 2 kali. Lalu untuk tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 30 bulan 11 2011. Klik centang pada parameter lain lalu kita klik OK. Di sini kita perlu mengkoreksi nilai akun opening balance equity menjadi akun laba ditahan dengan cara klik 2 kali pada angka akun opening balance equity. Semua jurnal dalam buku besar rinci tersebut harus dikoreksi satu persatu dengan cara klik 2 kali pada baris jurnal masing-masing. Contoh, kita klik 2 kali pada angka 2 juta. Lalu muncul bukti jurnal umum. Klik nomor akun baris kedua yaitu opening balance equity, kita klik 2 kali. Di sini kita akan mengubahnya menjadi laba ditahan, klik 2 kali. Jika sudah seperti ini, maka kita klik simpan dan tutup. Lalu klik perbaharui pada buku besar rinci. Langkah selanjutnya, klik baris 4.750, klik 2 kali. Muncul bukti jurnal umum, lalu kita klik pada nomor akun kedua, opening balance equity, kita ubah menjadi laba ditahan, lalu kita klik simpan dan tutup, lalu kita klik perbaharui. Untuk langkah selanjutnya, caranya sama, merubah akun berikutnya dengan cara yang sama, dengan cara sebelum-sebelumnya. Kita klik 2 kali pada angkanya, lalu kita ubah opening balance equity menjadi laba ditahan, lalu kita klik simpan dan tutup, lalu klik perbaharui. Langkah-langkah ini kita lakukan sampai dengan buku besar rinci pada opening balance equity menjadi kosong. Kita lakukan langkah-langkah yang sama. Simpan dan tutup, pastikan simpan dan tutup dan juga klik perbaharui. Setelah selesai merubah, maka buku besar rinci akan menjadi kosong seperti yang tertera pada layar. Jika sudah benar, kita bisa klik close. Lalu kita klik perbaharui untuk melihat neraca saldo. Ini merupakan neraca saldo setelah dikoreksi. Jika sudah benar, kita klik close. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses tutup bulan karena kegiatan yang kita lakukan, kegiatan setup database yang kita lakukan pada tanggal 30 bulan 11 2011, sehingga kita harus melakukan proses tutup bulan untuk memulai data transaksi baru pada bulan Desember dengan cara klik aktivitas. Pada periodik kita klik proses akhir bulan. Untuk periodenya kita ubah menjadi November pada tahun 2011. Setelah itu kita klik OK. Muncul informasi proses akhir bulan telah selesai, lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya adalah mencetak dan memeriksa hasil neraca saldo awal dengan cara klik laporan, daftar laporan, lalu kita pilih pada buku besar. Pada neraca saldo klasik kita klik 2 kali. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 30 bulan 11 2011. Sesuai dengan tanggal neraca awal, lalu kita klik centang pada parameter lain, lalu klik OK. Lalu kita klik perbaharui. Di sini saldonya menjadi 543.650, sudah seimbang antara debit dan juga kredit. Lalu jika sudah benar, kita bisa klik close. Langkah selanjutnya adalah menginput data transaksi. Yang pertama ada transaksi pembelian kredit.
Karena merupakan transaksi pembelian kredit, maka langkah-langkahnya adalah pada aktivitas kita klik pembelian, setelah itu kita klik faktur pembelian. Untuk vendor atau pemasoknya kita isi sesuai dengan bukti transaksinya, di sini tertera pada PT Kini Balu. Setelah itu kita mengisi nomor fakturnya atau invoice nomornya, yaitu nomor 01/PJ. Setelah itu kita mengisi invoice date. Pada bukti transaksi invoice date-nya yaitu tanggal 5 bulan 12 2011. Untuk ship date-nya kita sesuaikan dengan invoice date yaitu tanggal 5 bulan 12 2011. Di sini syarat pembayarannya adalah net 30, jadi kita ubah menjadi net 30. Setelah itu kita akan memasukkan barang atau item yang dibeli dengan cara klik 2 kali pada icon item. Kita pilih barang yang dibeli. Yang pertama ada Honda Supra, klik 2 kali dengan kuantitas sebanyak 2 unit, lalu kita tekan enter. Harga per unit sebesar 9.100.000. Enter. Pajaknya kita isi dengan huruf T, lalu kita enter. Untuk barang yang kedua yang dibeli adalah Suzuki Shogun, klik 2 kali, lalu kuantitas yang dibeli adalah sebanyak 2 dengan harga per unitnya 9.900.000. Tab, lalu pada teks kita ketikkan huruf T, kita tab lagi agar totalnya berubah, lalu kita hapus saja bawahnya. Setelah itu yang perlu dilakukan adalah mengisi nomor FPSTD. Sini 010.000 sebanyak 3 kali, lalu titik 11. Untuk nomornya ini kita ubah menjadi 085. Tanggalnya sudah sesuai, yaitu tanggal 5 bulan 12 2011. Langkah selanjutnya adalah melakukan input biaya kirim, karena di sini terdapat biaya kirim dengan cara klik tab beban, lalu pada nomor akun kita isi beban angkut pembelian untuk akunnya. Kita klik 2 kali, lalu pada amount-nya sejumlah 250.000. Kita tab. Pada alokasi barang kita klik agar muncul tanda centang. Jika sudah muncul, pastikan muncul tanda centang dan pastikan jumlahnya sama, yaitu 42.050.000. Lalu kita klik simpan dan tutup. Setelah itu adalah transaksi penjualan tunai. Sebelum melakukan input transaksi penjualan tunai, di sini saya akan mengedit rancangan formulir pada PT Stapi Indonesia dengan cara klik persiapan, pilih rancangan formulir. Di sini saya ingin mengedit rancangan formulir pada faktur penjualan. Kita klik 2 kali pada faktur penjualan. Lalu pada info perusahaan, saya ingin memakai logo. Kita klik centang pada logo. Lalu kita pilih ambil logo. Di sini saya ingin menggunakan logo. Di sini saya ingin menggunakan logo foto saya, yaitu ini. Lalu kita klik open. Tunggu hingga fotonya muncul. Jika sudah muncul, kita bisa klik desain. Jika sudah muncul seperti ini, kita bisa mulai mengedit rancangan formulir tersebut. Yang pertama, saya ingin agar logo atau foto saya ini berada di tengah. Kita klik kanan, lalu pilih center picture, sehingga sudah berubah di tengah. Untuk company name-nya, saya ingin ubah menjadi nama saya. Kita klik 2 kali pada company name, lalu kita ubah. Sini saya ubah menjadi nama saya sendiri. Kita klik centang. Lalu untuk sales invoice-nya klik 2 kali. Di sini saya ingin ubah menjadi faktur penjualan. Kita klik centang, kita tarik dan ukurannya bisa kita sesuaikan. Di sini kita perkecil menjadi 10. Selain itu saya ingin ubah model hurufnya pada nama saya. Di sini ingin saya ubah menjadi model hurufnya, di sini Tahoma ingin saya ubah. Kita klik pada font name, lalu kita pilih
tema huruf yang ingin kita pilih atau font yang ingin kita gunakan. Sini saya memilih tema font ini seperti ini, akan berubah. Lalu pada faktur penjualan juga ingin saya ubah, saya sesuaikan dengan nama saya. Kita pilih hurufnya seperti ini. Lalu saya juga ingin menambahkan tulisan, yaitu kelas dan juga NPM. Kita pilih pada insert rectangle object. Di sini ingin saya letakkan di bawah sini. Kita bisa langsung tulis saja. Di sini saya tuliskan NPM saya. Lalu saya tuliskan kelas saya. Setelah itu bisa kita klik centang. Lalu ukuran hurufnya akan saya perkecil menjadi 9. Bisa kita tarik, kita sesuaikan saja. Kita sesuaikan agar hurufnya terlihat jelas. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik close, lalu muncul informasi save change to faktur penjualan. Kita bisa pilih yes agar rancangan formulirnya berubah. Lalu kita klik OK. Kita close. Selanjutnya, saya akan menginput transaksi penjualan tunai. Karena merupakan transaksi penjualan tunai, langkah-langkahnya adalah klik aktivitas pada penjualan, lalu pilih faktur penjualan. Di sini muncul sales invoice. Untuk pada kolom pelanggan, kita pilih pelanggannya. Di sini adalah PT Bintang. Kita klik PT Bintang. Setelah itu kita bisa mengisi invoice nomornya, yaitu 02-FPJ. Invoice date-nya sesuai dengan tanggal fakturnya, yaitu pada tanggal 10 bulan 12 2011. Ship date-nya kita sesuaikan dengan invoice date tanggal 10 bulan 12 2011. Lalu untuk syarat pembayarannya merupakan COD karena merupakan penjualan tunai. Lalu kita bisa input barang yang dijual. Kita klik 2 kali. Yang pertama adalah Honda Supra, klik 2 kali, lalu kuantitas yang dijual sebanyak 4 unit dengan harga per unit 11 juta, tap. Lalu barang yang dijual kedua yaitu Suzuki Smash, kita klik 2 kali, lalu kuantitasnya sebanyak 2. Lalu harga per unitnya 10 juta sehingga totalnya menjadi 20 juta. Kita tap agar harganya berubah. Kita hapus saja. Setelah itu kita mengisi nomor FPSTD-nya yaitu 010.03 kali titik 11. Lalu untuk 02 FPJ-nya ini kita ubah menjadi 0 sebanyak 4 kali 58. Untuk tanggalnya sudah sesuai, yaitu tanggal 10 bulan 12 2011. Selanjutnya kita akan menginput freight atau biaya kirim. Di sini biaya kirimnya sebesar 1.500.000. Tekan enter. Lalu untuk akun beban kirimnya yaitu di sini menggunakan akun beban luar usaha. Setelah seperti ini, setelah sesuai tampilannya seperti ini, kita klik bayar. Muncul tampilan seperti ini. Yang pertama harus kita rubah adalah nomor fakturnya yaitu 02-FPJ. Lalu untuk tanggalnya kita ubah sesuai dengan tanggal faktur yaitu 10 bulan 12 2011. Jangan lupa juga mengubah tanggal check date-nya tanggal 10 bulan 12 2011. Setelah mengubah tanggal check date, kita bisa melakukan centang pada kolom bayar seperti ini jika sudah dicentang. Lalu cek WMO-nya sebesar 71.900.000. Jika sudah semuanya, bisa kita klik simpan dan tutup. Seperti ini muncul tampilan paid, lalu kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya adalah transaksi penerimaan piutang dagang. Dengan cara klik aktivitas pada penjualan, kita pilih penerimaan penjualan. Selanjutnya untuk
receive from atau diterima dari, kita pilih PT Matahari. Selanjutnya mengubah nomor from-nya, yaitu nomor from-nya menjadi 02-BKM. Untuk payment date-nya yaitu sesuai dengan bukti transaksi pada tanggal 15 bulan 12 2011. Selanjutnya kita ubah juga pada check way date-nya yaitu tanggal 15 bulan 12 2011. Selanjutnya kita klik centang pada bayar seperti ini. Lalu kita klik ikon kalkulator sehingga muncul 20 juta. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik simpan dan tutup. Selanjutnya menginput transaksi pelunasan hutang dagang dengan cara klik aktivitas pada pembelian, kita pilih pembayaran pembelian. Selanjutnya memilih pemasoknya yaitu CV Merapi. Setelah itu mengubah nomor from-nya di sini menjadi 01-BKK. Untuk payment date-nya sesuai dengan bukti transaksi pada tanggal 20 bulan 12 2011. Setelah itu juga kita ubah tanggal check way date-nya sesuai dengan payment date tanggal 20 bulan 12 2011. Setelah itu kita centang pada pilihan bayar seperti ini. Kita centang lalu pastikan check way amount-nya berubah menjadi 15 juta. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu pembayaran beban. Untuk pembayaran beban kita klik aktivitas lalu pada kas dan bank. Pada kas dan bank kita pilih pembayaran. Kita ubah paid from-nya menjadi Bank Mandiri. Untuk selanjutnya voucher nomornya di sini kita ubah menjadi 02-BKK. Untuk tanggalnya sendiri di sini sesuai dengan bukti transaksi yaitu pada tanggal 20 bulan 12 2011. Lalu untuk memo di sini kita isi keterangannya yaitu bayar rekening telepon dan listrik bulan November 2011. Selanjutnya yaitu pada jumlah atau amount di sini sebanyak 20 juta kita ketikkan sebanyak 2.500.000 kita klik 2.500.000. Lalu kita klik tab. Untuk akun nomornya di sini kita menggunakan akun hutang beban. Kita pilih hutang beban, kita klik 2 kali. Setelah 2.500.000 kita tab agar total payment-nya berubah, lalu kita hapus. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya merupakan transaksi pembayaran beban dengan cara aktivitas pada kas dan bank, lalu kita pilih pembayaran. Di sini untuk platformnya kita isi Bank Mandiri. Untuk vendor nomornya yaitu voucher nomornya yaitu 03-BKK. Untuk tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 22 bulan 12 2011. Untuk memonya di sini kita isi menjadi bayar iklan Kompas. Kita isi bayar iklan Kompas. Untuk penerimanya di sini kita ketikkan agensi, lalu untuk amount-nya sejumlah 2.500.000. Jika sudah seperti ini kita klik enter atau kita klik di bawahnya. Lalu untuk account number-nya di sini kita menggunakan account beban pemasaran. Klik 2 kali. Lalu kita tekan enter agar total payment-nya berubah. Lalu kita hapus. Jika sudah seperti ini bisa kita klik simpan dan tutup.
Selanjutnya yaitu melakukan data penyesuaian dengan cara klik aktivitas, klik buku besar, lalu pada buku besar kita klik bukti jurnal umum. Pada voucher nomornya di sini kita isi 01 garing BM seperti ini. Untuk date-nya kita ubah menjadi tanggal 31 bulan 12 2011. Lalu untuk deskripsinya yaitu penyesuaian. Lalu untuk ke nomornya di sini merupakan penyesuaian beban sewa, kita pilih beban sewa, kita klik 2 kali, nominalnya sejumlah 3.600.000. Kita tekan enter. Untuk kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Kita pilih sewa dibayar di muka. Kita klik 2 kali lalu tekan enter. Sehingga total kreditnya menjadi 3.600.000, lalu kita hapus. Jika sudah seperti ini, bisa kita klik simpan dan tutup. Sebelum memasuki langkah selanjutnya, mencetak laporan keuangan, di sini saya ingin menunjukkan rancangan formulir yang telah kita edit sebelumnya. Untuk melihat rancangan formulir yang telah kita edit sebelumnya, di sini kita perlu pilih pada rancangan, lalu ke layar, kita klik ke layar, tunggu hingga rancangan formulirnya muncul. Nah, di sini merupakan rancangan formulir yang telah kita edit sebelumnya. Di sini menjadi nama saya dan faktur penjualan. Lalu di sini kelas dan juga NPM saya. Di sini merupakan foto saya. Lalu bisa kita klik close. Langkah selanjutnya adalah melakukan cetak laporan keuangan. Dengan cara klik laporan pada daftar laporan, lalu kita pilih laporan keuangan, pilih laporan laba rugi standar, klik 2 kali. Untuk tanggalnya di sini kita ubah pada tanggal 01/01/2011 dan juga sampai dengan tanggal 31/12/2011. Kita centang pada pilihan 3 ini, lalu kita klik OK. Di sini muncul laporan laba ruginya. Setelah itu kita akan mengecek laporan arus kasnya. Untuk mengecek laporan arus kasnya, kita bisa pilih pada daftar laporan, lalu kita pilih laporan arus kas metode yang pertama yaitu metode tak langsung, kita klik 2 kali. Untuk melihat laporan arus kasnya, kita pilih daftar laporan, lalu pada laporan keuangan ini kita pilih laporan arus kas metode tak langsung, kita klik 2 kali. Untuk periodenya, yang pertama kita ubah angka 1 pada tahun 2011 sampai dengan periode 12 kita ubah pada tahun 2011, lalu klik pada termasuk saldo 0 parameter lain, lalu kita klik OK. Seperti ini nilai dari laporan arus kas metode tidak langsung. Lalu kita lihat laporan arus kas metode langsung, kita klik 2 kali. Untuk periodenya kita ubah 1 tahun 2011 lalu sampai dengan periode 2012 tahun 2011, kita klik OK. Sehingga ini periode Januari sampai dengan Desember 2011. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.